Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Senin tanggal 30 September 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG kemarin Jumat tanggal 27 September IHSG koreksinya lumayan dalam 0,61% ke 7.696. Ini kalau secara teknikal sih untuk support resistance masih sama ya, dan penurunan IHSG masih ya semoga aja masih koreksi wajar. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari Jumat kemarin tanggal 27. Secara keseluruhan sih didistribusi oleh asing ya. Asingnya keluar cukup banyak, jadi perlu hati-hati untuk besok Senin di awal market. Kalau IHSG langsung merah, jangan buru-buru buat entry, mungkin seperti itu. Kalau kita perhatikan di sini untuk asingnya net sell paling banyak di saham Bank Mandiri sebanyak 448 M lebih. Kemudian di saham Bank BRI net sell 441,1 M. Di BBCA juga net sell 270,7 M, AMMN juga net sell 109,4 M. Brand Adaro Telkom juga distribusi oleh asing ya, cuman yang paling banyak dijual ya ini Bank BRI sama Bank Mandiri. Kemudian yang paling banyak dibeli oleh asing ada UNTR, MTKA, ADMR, Antam ya. Cuman secara nilai sih lebih banyak yang keluar. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari Jumat kemarin untuk indeks Asia sebenarnya sebagian hijau ya, bahkan untuk Nikkei sama Hang Seng itu naiknya cukup tinggi. Nikkei, Hang Seng, Shanghai Index itu naik 2%-an lebih ya. Dan untuk indeks Eropanya juga hijau, untuk indeks US-nya sebagian merah sebagian hijau. Kalau melihat indeks Asia sih semoga aja besok Senin IHSG bisa rebound ya, cuman kalaupun turun menurut saya sih itu selama nggak jebol aja di bawah 7.580 masih wajar ya untuk koreksi IHSG. Oke, mungkin seperti itu untuk indeks IHSG. Kembali ke disclaimer, untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu saham Bank BCA yang harganya turun ke area support ya. Mungkin buat teman-teman yang kemarin sempat ambil posisi lumayan ya di area support, floating profit beberapa poin karena open ke bawah di awal market itu langsung opennya di 10.500, turun ke area supportnya 10.400. Nah buat teman-teman yang kemarin ambil di harga ini nambah muatan ya lumayan ya, floating profit ke 10.650. Untuk supportnya masih di 10.400 sih. Semoga aja nggak jebol level ini untuk minggu besok ya. Bertahan di atas itu udah cukup bagus sih. Kalau asingnya cenderung keluar, bertahan di atas 10.400 itu udah lumayan bagus. Kalau kita lihat di sini asingnya kemarin net sell 270,7 M untuk saham BBCA. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir dari tanggal 23 ketika harga sahamnya itu mencoba naik ke level tertingginya, itu asingnya cenderung keluar 540-an M ya. Jadi dalam satu minggu terakhir berarti dari tanggal berapa? 23 ya, dari sini itu asingnya cenderung keluar, harga sahamnya merah turun. Ya masih dijaga sih di atas supportnya 10.400, jadi semoga aja minggu besok nggak jebol di bawah ini. Mungkin pantau aja level 10.400 ini ya buat teman-teman yang mau entry pun juga ya bagusnya di level ini sih. Nah, tapi kembali ke disclaimer, kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBCA kemarin Jumat tanggal 27 September secara keseluruhan sih ya didistribusi oleh asing, AK, KZ, JU, BK, Netcel ya, broker-broker asing. Kemudian ya nampung untuk asingnya RX, CCAG nggak sebanyak asing keluar, didistribusi oleh asing, lokalnya Netbuy dan ya sebagian retail masuk ya, mungkin masuk di harga support. Ya semoga aja nggak jebol sih, mungkin seperti itu untuk saham BBCA. Besok Senin pantau level 10.400, selama nggak jebol aja di bawah itu mudah-mudahan masih aman secara teknikal.
Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Bank BRI hijau ya, ditutup hijau walaupun sempat turun ke area support 5.000 harga terendahnya. Mungkin buat teman-teman yang kemarin juga ambil nambah muatan di area support ya lumayan ya, floating profit beberapa poin. Semoga aja minggu besok hari Senin itu nggak jebol di bawah 5.000. Kalau emang trennya bullish ya kemungkinan hijau ya, mudah-mudahan. Jadi 3 hari kemarin ketika turunnya itu cukup dalam ya, 4%, 5% itu ya, semoga aja mentok koreksinya di sini ya. Semoga aja sih seperti itu harapan kita. Kalau buat teman-teman yang kemarin malah nambah muatan di harga support ini floating loss ya, kemarin nambah muatan lagi ya, semoga aja besok bisa rebound. Kalau kita lihat untuk transaksinya sih aslinya masih keluar ya di saham BBRI sebanyak 400 sekian M. Ini kalau kita lihat dalam satu minggu itu net sell hampir 4 triliun 3,8 ya, jadi ngeri ya dalam satu minggu terakhir ini aslinya taking profit di BBRI. Dan untuk kemarin Jumat aja juga masih net sell 441,1 M ya, paling nggak sebanyak hari-hari sebelumnya ya. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Bank BRI hari Jumat kemarin ini untuk aslinya masih distribusi ZP, CC, AK, KZ, IU, BK, versi asing net sell, dan yang nampung itu broker-broker lokal. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk lokalnya yang nampung paling banyak AK 100% buy, bahkan untuk AK versi lokal di saham Bank BRI. Untuk asingnya yang nampung ya ini AG, BB, cuman secara nilai nggak sebanyak asing keluar, jadi masih didistribusi oleh asing. Semoga aja minggu besok aslinya nggak distribusi lagi sebanyak minggu ini, jadi potensinya kalau nggak sideways mudah-mudahan bisa rebound untuk saham BBRI ya. Mungkin buat teman-teman yang misal kemarin kita ambil di area support ini ya hold aja dulu. Kalaupun jebol di bawah supportnya ya jangan buru-buru ya buat cut loss, sayang sih untuk sekelas BBRI harga saat ini hitungannya cukup menarik buat jangka panjang. Jadi kalaupun jebol support jangan buru-buru buat average down aja, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Tapi kalau menurut saya sih kemungkinan ya kalau nggak sideways di atas, sedikit di atas supportnya ini ya, mudah-mudahan di IHSG bisa bagus dan bisa naik lagi nguji resistennya di 5275 itu udah jadi resisten BBRI untuk saat ini, dan supportnya di level 5000. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari kemarin kurang bagus ya secara teknik karena jebol support ditutup minus 1,74% ke level 7050, jebol di bawah 7075. Secara teknikal kurang bagus, cuman kalau kita lihat historinya ya ini masih di area support kuat sih kalau untuk saham Bank Mandiri ini. Kalau kita lihat histori beberapa kali waktu itu juga sempat sedikit jebol di bawah 7075 ya, mungkin di 7050 itu masih area support sih untuk saham Bank Mandiri. Jadi mungkin untuk besok Senin ya lihat aja sih di awal market, semoga aja bisa langsung hijau. Kalau kita lihat asingnya keluar cukup banyak kemarin Jumat ya, sebenarnya perlu hati-hati ya untuk awal marketnya. Kalau langsung merah jangan buru-buru entry. Ini kalau kita perhatikan tanggal 27 kemarin asingnya net sell 448 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir sudah net sell 900-an M. Kalau kita lihat lebih detail BMRI hari Jumat kemarin didistribusi oleh AK versi asing sebanyak 243,3 M, kemudian RX, BK, BB, CC, KZ versi asing juga net sell. Secara keseluruhan ya ini didistribusi oleh asing, lokalnya nampung, harga sahamnya minus 1% lebih ya. Ya kalau lihat penurunan Bank Mandiri udah di area support kuat ya, hitungannya ini malah jebol sedikit ya kalau secara Fibonacci.
ya semoga aja bisa ini sih, kalau nggak sideways semoga aja bisa naik, cuman kalau langsung merah jangan buru-buru buat average down, atau jangan buru-buru buat nambah muatan karena support selanjutnya lumayan dalam ya. Kalau secara Fibonacci ada di 6.750, itu support selanjutnya untuk saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham kita akan cek saham Goto. Goto sempat naik lumayan tinggi ke 71 kalau atau ke 70 berapa? 72 ya bahkan untuk Goto. Tapi ya habis itu turun lagi dan close di harga penutupan sebelumnya ya. Volatilitasnya masih cukup tinggi. Sempat turun ke area support 66 tapi juga sempat hijau ya. Jadi kalau buat scalping masih cukup menarik. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Goto hari Jumat kemarin tanggal 20-an 27 September asingnya netpay 13,6 M aja. Kalau kita lihat lebih detail untuk Goto hari Jumat kemarin sih masih MG ya, jadi market utamanya masih MG, tapi MG-nya net sell 15 M. IU juga net sell 3,8 M, dan yang nampung BB, BD, CP, dan di sini kalau kita perhatikan RF keluar ya. RF jualan 45 M, perlu hati-hati, RF-nya udah keluar ini. Ya, sebagai RF taking profit ya kayaknya, soalnya kalau kita ikuti kan waktu itu cenderung masuk di harga yang lebih bawah dan di harga 70-an 68-an ini keluar untuk RF ya, taking profit sih untuk RF. Buat teman-teman yang mau masuk selama volatilitasnya masih cukup tinggi, masih rame, disclaimer kalau buat scalping ya, kalau untuk investasi kayaknya belum terlalu aman mungkin untuk saham Goto hari ini. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Goto. Supportnya untuk resisten terdekatnya ya di 70, ini resistennya breakout di atas itu ngejar 74, dan kalau turun support terkuatnya 66. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Udah cukup lama nggak kita bahas. Telkom kemarin turunnya cukup dalam, agak ngeri ya. Turun bahkan sempat ke 3010, jadi sempat turun 45%-an kalau nggak salah. Tapi ada sedikit perlawanan naik. Di awal market open gap bawah, opennya di 3130, sempat mencoba breakout lagi di atas 3140, gagal, malah longsor ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya Telkom cukup rame sih untuk transaksinya kemarin Jumat. Nilai transaksinya 891 M, net sell untuk aslinya 41,9 M. Kalau kita lihat lebih detail, Telkom tanggal 27 kemarin didistribusi oleh ZP, LG, dan yang nampung TP ya, nampung asing juga sih, TP-nya versi asing ini netpay 391,6 M. Dan kalau kita perhatikan ada yang menarik ya di Telkom, TP cukup banyak masuk dan 100% transaksinya B, tidak melakukan penjualan sama sekali. Nilai transaksinya 391,6 M dan net sell 391,6 M. Yang keluar ZP, AK, RX, BK. Cukup banyak broker asing yang keluar dan ditampung oleh TP versi asing. Untuk lokalnya ada yang distribusi yaitu LG, jadi harga sahamnya turun. Tapi kalau melihat ada yang nampung, ya sebenarnya menarik ya buat teman-teman yang mau entry lagi di saham Telkom. Mungkin kalau mau nambah muatan, mudah-mudahan aman ya, mudah-mudahan aman kalau untuk jangka panjang. Untuk besok Senin mungkin lihat aja sih di awal market harga penutupan Telkom kemarin di 3050 ya, harga penutupan itu di area Fibonacci-nya ya 38.2. Jadi ya kalau langsung merah supportnya ada di 2990, cuman kalau langsung hijau resistennya balik lagi di 3140. Kalau menurut saya sih mudah-mudahan bisa langsung hijau ya dan bisa bertahan di atas 3060, ngejar 3140. Oke, itu untuk saham Telkom. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Brand
minus turun tipis ya hitungannya untuk saham brand 1,71% ke level 7.175, masih sideways dalam 3 hari terakhir ini. Resistennya belum bisa breakout di atas 7.600, itu masih jadi resisten terdekat brand. Kalau kita lihat apakah sudah ada akumulasi lagi atau enggak. Brand tanggal 27 kemarin asingnya net sell 86M. Kalau kita lihat di sini untuk AK-nya keluar, BK-nya juga ikut-ikutan keluar ya, walaupun secara nilai belum gede-gede banget, cuman perlu hati-hati ya kalau AK BK cenderung jualan. Dan yang nampung hitungannya belum ada, yang masuk sebagian retail kok malah nambah muatan lagi, harga sahamnya belum terlalu kuat secara candle ya, jadi mungkin ya untuk skenario nya masih cenderung sama sideways seperti ini. Kalau belum bisa breakout di atas 7.600 sih saran saya jangan buru-buru buat entry atau average down ya, apalagi untuk saham seperti brand kita tahu sendiri untuk valuasinya ya nggak murah ya. Takutnya kalau tiba-tiba longsor lagi, apalagi kalau bisa jebol di bawah 5.880 ya, kalau 5.880 5.475 bisa jebol di bawah itu agak ngeri untuk saham brand ya. Buat terbang lagi kayaknya butuh waktu lama. Jadi mending wait and see aja dulu yang belum punya posisi untuk harga saat ini. Ya kecuali bisa breakout di atas 7.600, volumenya cukup bagus, disclaimer kalau mau scalping. Cuman kalau masih sepi-sepi aja, malahan AKPK-nya keluar, nah itu mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham brand. Pantau aja 7.600 ini sih, kalau belum bisa breakout di atas itu mending wait and see. Oke, selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya. Adaro naik lumayan tinggi, 3% lebih, dan sempat nyentuh resistennya. Mungkin buat teman-teman yang taking profit ya, ini tengahnya di atas sih. Kalau mau entry lagi dengan tujuan dividen ya disclaimer, cuman pertimbangkan lagi kalau dividennya gede ya kemungkinan dividen trapnya juga gede ya untuk saham Adaro ini. Jadi ya pilihan ya, mau ambil capital gain-nya atau nahan ambil dividennya. Kalau kita lihat untuk dividen Adaro apakah udah dirilis di RTI tanggalnya belum ada di sini. Ini tanggal. Kalau kita lihat untuk transaksinya Adaro tanggal 27, aslinya sih net sell ya 67M, jadi di harga atas aksinya taking profit. Kalau kita lihat lebih detail di sini, Adaro dari tanggal Jumat kemarin sih ada yang akumulasi, yaitu ZP untuk asingnya sendiri. ZP lokal ya, ternyata ZP-nya didominasi broker lokal ya, ZP versi lokal netbuy 75,9M. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh lokal, asingnya net sell, AK, BK, DR jualan. Ya ini harganya udah di atas sih ya, waktunya taking profit sebenarnya ya kalau untuk trading. Cuman kalau buat teman-teman yang nyarinya dividen ya di out aja sih, disclaimer ya. Cuman kalau mau entry bagi yang belum punya posisi sama sekali di saham Adaro agak kurang direkomendasikan karena udah dipucuk ya. Misal pun ada potensi naik, itu capital gain-nya kayaknya lebih tinggi dari resikonya ya kayaknya sih. Cuman kemungkinan masih naik sih kayaknya ada, cuman gak tinggi-tinggi banget. Kalau melihat ATH-nya waktu itu di 4.250-an ya, mungkin mentok di level ini. Mungkin ya kita ikuti aja untuk perkembangannya. Lihat di awal market ini harga penutupannya di area resisten 3.910. Kalau merah ya supportnya di 3.700 ini. Tapi kalau langsung hijau ya harga tertingginya waktu itu di 3.900, 4.000 dulu ya. Kalau langsung hijau resisten terdekatnya 4.000, breakout di atas 4.000, ngejar 4.250. Oke, itu untuk saham Adaro. Lihat aja di awal market gimana. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ADMR. ADMR juga naiknya lumayan tinggi.
Untuk kemarin Jumat bahkan sempat ini ya mendekati resisten, mencoba breakout di atas 1560, cuman gagal breakout di atas itu, malah turun lagi, close di tengah-tengah antara support resistennya di level 1510. Untuk supportnya di 1470 dan resistennya di 1560-an ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya ADMR aslinya masuk ini 53M. Kalau kita lihat lebih detail sih ada sedikit akumulasi dan retailnya keluar. Nah, mungkin untuk saham ADMR lebih menarik ya dibandingkan Adaro kalau mau entry. Kalau lihat transaksi kemarin Jumat sih mudah-mudahan masih ada potensi naik lagi, nguji resistennya ya. Soalnya ada sedikit akumulasi ini oleh OD AKBK untuk asingnya yang masuk. AKBK itu versi asing, OD sebagian versi asing, sebagian lokal. Dan retailnya sebagian keluar, harga sahamnya naik hijau 5% dan lebih. Kalau naik ya target price-nya di 1560-an mungkin buat teman-teman yang mau scalping atau trading. Kalau misal volatilitasnya masih tinggi ya lumayan ya, kalau bisa nyentuh resistennya di 1560-an. Cuman hati-hati kalau turun supportnya lumayan dalam 1470. Kalau menurut saya sih kemungkinan kalau nggak sideways ya mudah-mudahan naik ya. Kalaupun turun selama nggak jebol aja di bawah 1470 itu koreksi wajar. Itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita akan cek saham ABMM yang harganya juga naik lumayan tinggi setelah koreksi cukup lama sideways ya, tapi secara teknikal dijaga di atas 4180 itu area support kuatnya untuk saham ABMM, dijaga di atas itu. Hari ini kemarin Jumat ya naik 5%-an lebih ke level 4560. Yang untuk supportnya masih di sini sih ya, bagusnya kemarin itu ambil ketika harganya berada di area support. Resistennya cukup tinggi kalau secara Fibonacci di 5.000-an ya, 5.500-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya ABMM tanggal 27 kemarin aslinya masuk 2,7M. Kalau kita lihat lebih detail sih ya sebagai retail keluar ya, cuman nggak ada yang akumulasi banyak sih. Market-marketnya SU-nya malah jualan 1,4M, mungkin karena retailnya keluar ya, harga sahamnya naik. Buat teman-teman yang mau entry sih agak nanggung ya, udah naik lumayan tinggi dari harga supportnya. Tapi kembali ke disclaimer, kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ketika nyentuh level supportnya di 11.000 tanggal 11, kita cek ya, hitungannya sih YP ya yang masuk paling banyak. Dan ya bagusnya kalau mau entry di area sini sih. Kalau udah naik lumayan tinggi seperti ini sebenarnya agak nanggung, tapi kembali lagi ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Itu untuk saham ABMM. Selanjutnya kita akan cek saham UNTR yang harga sahamnya juga naik ya setelah kemarin koreksi, mantul di area support, naik sekarang di level 27.700. Untuk resistennya lumayan tinggi, kalau secara Fibonacci ada di dekat-dekat 30.000-an ya, 29.800-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya UNTR hari Jumat kemarin aslinya masuk lumayan banyak, 78M. Kalau kita lihat lebih detail sih untuk saham UNTR diakumulasi oleh asing ya, ini YU, AK, ZPBK, broker-broker asing pada masuk. Yang keluar untuk asingnya DX aja, itu pun nggak sebanyak asing masuk, jadi diakumulasi oleh asing. Oh sorry, ini dari tanggal 11 ya. Untuk kemarin tanggal 27 ya masih diakumulasi asing sih. AK ya masuk 54M-an, kemudian ZBA versi asing masuk 17,2M. Untuk lokalnya jualan, sebagian retail pada keluar. Kalau lihat transaksinya kemarin Jumat cukup bagus untuk saham UNTR, jadi mudah-mudahan masih ada potensi naik. Untuk target price-nya kalau naik di level ini dulu ya. Harga tertingginya waktu itu di 28.125 ya, 28.100.
breakout di atas itu mulai ngejar 29.800. Mungkin seperti itu untuk saham UNTR ya, buat teman-teman yang mau entry ya di harga saat ini juga sebenarnya kalau secara valuasi kayaknya nggak mahal-mahal banget sih untuk saham UNTR itu. Mau bagi dividen ya, ternyata mau bagi dividen tanggal 7 bulan 10. Bulan depan ini mau bagi dividen untuk saham ONTR ya, dividen yang kedua. Jadi menjelang pembagian dividen mudah-mudahan bisa nyentuh resistennya ini, dan skenario-nya atau strateginya kalau mau cari capital gain ya entry aja, nanti setelah nyentuh resisten atau sekiranya berat buat breakout di atas itu diamankan. Tapi kalau masih mau hold ya kemungkinan dapat dividen, tapi resikonya habis itu turun. Tapi kayaknya kalaupun turun kayaknya nggak sedalam yang apa ya bulan tahun 2023 kayaknya nggak sedalam ini sih. Ya mungkin kalau turun ya nggak beda jauh ya dengan dividennya. Oke, itu untuk saham UNTR ya. Kembali lagi disclaimer, pantau aja untuk besok 28.100 berapa ini? 28.100 ya. Mudah-mudahan bisa naik uji resisten tertekannya itu. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita akan cek saham ASII yang harga sahamnya turun cukup dalam, gagal bertahan ya di atas supportnya. Ini kurang bagus kalau secara teknikal untuk saham ASI karena jebol di bawah 5.175, close-nya di 5.100. Hati-hati kalau misal besok Senin masih merah, supportnya balik lagi di 4990. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASII hari Jumat kemarin sih asingnya net buy 39M turun, cuman ditampung asing ya. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham ASII didistribusi oleh RX. RX-nya versi lokal, jadi yang distribusi ternyata broker-broker lokal. Distribusinya cukup gede ya, jadi harga sahamnya turun. Untuk asingnya yang nampung BK, CC, KZ. Untuk lokalnya distribusi RX 91M 100% jualan, RX versi lokal. Kemudian CC juga jualan 28,3M. Yang nampung untuk lokalnya sebagian retail, jadi harga sahamnya turun. Mungkin kalau langsung merah tunggu aja di area supportnya 5.000 atau 4.990. Ya level ini ada yang jaga, disclaimer kalau mau entry. Cuman kalau di tengah-tengah seperti ini sih nanggung ya kalau langsung agak di awal market, jadi mending wait and see aja dulu di awal market. Resistennya ya balik lagi di 5175. Oke, itu untuk saham ASII. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kata pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Disclaimer, terima kasih.